Halo, selamat datang. Hari ini kita akan langsung praktek ya. Kita akan simulasi komunikasi buat para perawat di Jepang, khususnya kosakata untuk merapikan lingkungan pasien. Ini penting banget loh dalam dunia kaigo atau perawatan lansia. Yuk kita kuasai bareng-bareng. Oke, ini dia agenda kita. Pertama, kita pahami dulu misinya. Terus, kita masuk ke 3 skenario utama. Membersihkan, mencuci baju, sama mencari barang. Habis itu, kita tes ingatan sedikit dengan kuis, dan terakhir, kita rangkum semuanya. Udah siap? Langsung aja kita mulai. Nah, bagian pertama. Sebelum kita hafalin kata per kata, kita harus ngerti dulu nih, kenapa tugas ini penting banget. Ini bukan sekedar bersih-bersih biasa ya, tapi ini adalah inti dari perawatan itu sendiri. Istilah profesionalnya itu Seikatsu Kankyo Seibi, atau dibaca Seikatsu Kankyo Seibi. Artinya, simpelnya ini adalah tugas kita buat menata lingkungan hidup pasien. Tujuannya ada 3, supaya aman, bersih, dan nyaman. Jadi, setiap hal kecil yang kita lakukan, itu tujuannya buat ningkatin kualitas hidup mereka. Poin ini krusial banget buat ingat. Oke, sekarang kita masuk ke skenario yang paling sering kejadian, membersihkan area sekitar pasien. Yuk kita pelajari kata-kata buat benda-benda yang pasti kita pakai. Kita mulai dari 2 kata pertama. Yang satu ini, gomibako. Gomibako. Coba ulangi setelah saya. Gomibako. Betul, artinya tempat sampah. Nah, selanjutnya, tissue paper. Tissue paper. Kedengarannya familiar kan? Emang ini kata serapan buat tisu. Terus, gimana cara pakainya dalam kalimat? Gampang. Seorang perawat bisa bilang, tissue paper wa gomibako ni shitemasu ne? Yang artinya, saya buang tisunya ke tempat sampah ya. Kalimat ini sopan dan sekaligus ngasih tahu pasien apa yang lagi kita kerjakan. Lanjut. Sepasang alat yang nggak bisa dipisahin. Ada zokin, dibacanya zokin, itu artinya kain lap. Terus pasangannya, baketsu atau baketsu. Nah, baketsu ini juga kedengarannya mirip bucket kan, jadi lebih gampang buat dihafal. 2 kata berikutnya juga penting banget buat kebersihan. Kita punya suido, dibaca suido, artinya keran air. Satu lagi, pepa tauru. Pepa tauru, atau handuk kertas. 2 benda ini biasanya deketan kan di wastafel. Sekarang kita coba gabungin jadi satu instruksi. Ke pasien kita bisa bilang, suido de te o aratte pepa tauro tsukatte kudasai. Artinya, silakan cuci tangan di keran dan gunakan handuk kertas. Ini kalimat yang jelas dan penting banget buat menjaga kebersihan bersama. Bagus banget. Sekarang kita pindah ke skenario kedua, mencuci pakaian pasien. Ini juga tugas rutin dalam kaigo. Coba kita lihat apa aja kosakata yang perlu kita tahu. Nah, kalau mau nyuci, 2 kata ini wajib hafal. Yang pertama, sentakuki. Sentakuki. Ini mesin cucinya. Terus pasangannya, senzai. Senzai, ini deterjennya. Jadi sentakuki buat mesinnya, senzai buat sabunnya. Gampang kan ingatnya? Dan ini dia cara menggabungkannya. Waktu mau mulai nyuci, kita bisa bilang, sentakuki ni senzai o iremasu. Kalimatnya simple, tapi jelas banget ngasih tahu tindakan apa yang mau kita lakukan. Kalau udah dicuci di kere sentakuki, langkah berikutnya apa? Ya, dikeringin. Nah, alatnya ini disebut kansoki. Kansoki atau mesin pengering. Kata kanso sendiri artinya kering, jadi ini bisa jadi petunjuk buat ngapalinnya. Oke, kita udah sampai di skenario terakhir. Tugas perawat itu bukan cuma soal kebersihan fisik loh, tapi juga bantu pasien buat kebutuhan pribadinya. Contohnya, ya nemuin barang-barang mereka. Ini dia 2 barang pribadi yang sering banget dicari. Pertama, shimbun. Shinbun artinya koran. Kedua, shashin. Shashin yang artinya foto. Dua-duanya ini biasanya penting buat lansia, buat baca-baca atau buat mengenang masa lalu. Dan ini mungkin ada yang baru lihat. Namanya yutanpo, dibaca yutanpo. Ini tuh botol penghangat yang diisi air panas. Gunanya buat bikin nyaman, apalagi kalau cuaca lagi dingin. Para lansia di Jepang suka banget sama benda ini. Nah, perhatiin baik-baik ya. Kali ini dialognya dari sisi pasien. Mereka bisa aja nanya, watashi no shimbun wa doko? Samui no de yutanpo mo onegashimasu. Nah, ini gunanya buat melatih pendengaran kita. Kita harus ngerti kalau pasien lagi nyari korannya dan sekalian minta yutampo karena kedinginan. Keren! Kalian udah belajar 12 kata baru. Sekarang waktunya kita uji sedikit seberapa nempel kata-kata tadi di ingatan. Tenang aja, ini cuma buat seru-seruan sambil ngelancarin hafalan. Siap-siap ya? Oke, kuis dimulai. Coba lihat di layar.
Ada 3 gambar. Kain lap, deterjen, sama koran. Tugasnya gampang, pasangkan aja sama kata yang benar di bawahnya. A, B, atau C. Saya kasih beberapa detik buat mikir. Yuk, mulai. Waktunya habis, yuk kita cek jawabannya. Gambar 1, si kain lap, itu pasangannya A, Zolkin. Gambar 2, deterjen, itu B, Senzai. Dan yang terakhir, koran, itu C, Shinbun. Gimana? Bener semua kan? Kerja bagus. Apapun hasilnya, yang penting itu proses belajarnya. Sekarang, yuk kita ulas lagi semua kosakata yang udah kita pelajari dalam satu rangkuman singkat. Ini dia rangkuman 12 kosakata kunci kita. Yuk kita baca bareng-bareng sekali lagi. Gomibako, sentakuki, kansoki, tissue paper, senzai, suido, zokin, baketsu, yutanpo, shinbun, shashin, paper tauro. Nah, ini semua alat tempur komunikasi kalian sehari-hari. Boleh lo di-screenshot buat contekan? Nah, ini dia intinya. Hafal kata doang itu belum cukup. Tantangannya sekarang buat kalian semua, coba deh pikirin kalimat apa lagi yang bisa dibuat dari gabungan kata-kata tadi. Jangan cuma dipikirin, langsung coba latih hari ini juga. Dengan begitu kalian selangkah lebih dekat jadi perawat yang komunikatif dan bisa diandalkan. Semangat terus ya, sampai jumpa di pembahasan berikutnya.